Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Siti Aminah dari SDN Gayam 2, CGP Angkatan 7 Kabupaten Ngawi. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan aksi nyata modul 2.3 yaitu coaching untuk supervisi akademik. Hari ini saya dibersamai rekan guru saya yaitu Bu Darsih. Beliau adalah guru kelas 1 di SDN Gayam 2. Selamat siang Bu Darsih. Selamat siang Bu Siti. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat dan baik. Alhamdulillah. Seperti yang sudah kita agendakan kemarin ya Bu, bahwa hari ini kita akan melakukan supervisi akademik di kelas Bu Darsih. Nah, nantinya pada supervisi ini akan melalui 3 tahapan yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Untuk selanjutnya nanti kita akan mulai hari ini untuk pra-observasi sekaligus observasi di kelas Bu Darsih. Nah, apakah Bu Darsih sudah menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam pembelajaran nanti? Iya Bu Siti, insya Allah sudah saya persiapkan semuanya. Ya, terima kasih ya Bu. Sepertinya Bu Darsih juga sudah sangat siap untuk pembelajaran yang akan berlangsung. Dari observasi nanti kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Bu Darsih dapatkan? Oke, saya ingin menciptakan pembelajaran di kelas saya itu menjadi pembelajaran yang lebih menyenangkan Bu Siti, sehingga anak-anak itu semangat dan aktif belajarnya. Ya, berarti tujuannya Bu Darsih ingin menciptakan pembelajaran yang menyenangkan di kelas Bu Darsih, tentunya untuk memotivasi belajar anak-anak seperti itu ya. Iya. Nah, dari tujuan tersebut Bu, area mana, kira-kira apa yang ingin Bu Darsih kembangkan? Saya ingin menggali potensi siswa itu untuk berani mengeluarkan pendapatnya, sehingga semua anak-anak itu aktif dalam kegiatan belajar. Karena selama beberapa minggu ini saya amati anak-anak itu kurang bersemangat dalam belajar. Saya ingin mengembangkan ide-ide yang menjadikan pembelajaran lebih menyenangkan agar anak-anak tidak bosan. Oh, berarti berawal dari kebosanan anak-anak, kemudian Bu Darsih ingin mengembangkan potensi dan juga mencari ide-ide agar pembelajaran Bu Darsih menyenangkan, seperti itu ya. Ya, Nah, betul sekali. untuk mencapai pengembangan tersebut, kira-kira strategi apa yang bisa Bu Darsih sampaikan di sini? Saya akan melakukan ice breaking di tengah-tengah pembelajaran agar anak-anak tidak merasa jenuh, dan saya juga akan merencanakan pembelajaran di luar kelas sehingga dan sekaligus memanfaatkan lingkungan sekolah sebagai media belajar. Wah, iya. Sudah bisa saya tangkap strateginya, ada ice breaking, ada pembelajaran yang bervariasi ya, ada di luar kelas juga. Mungkin ada strategi yang lain Bu? Iya, saya akan membentuk kelompok diskusi dalam menyelesaikan soal sehingga anak-anak itu aktif bekerja dalam kelompoknya. Setelah itu, mereka mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di depan kelas agar mereka mempunyai rasa percaya diri di depan umum. Oh, iya. Luar biasa sekali strategi yang akan Ibu sampaikan di pembelajaran nanti. Semuanya itu saya kira sudah sangat menuntun anak untuk aktif ya, untuk aktif di kelas. Nah, dari strategi tadi kira-kira nanti ada kendala atau hambatan yang Ibu hadapi? Iya Bu Siti, mungkin anak-anak akan merasa sedikit terkejut dengan perubahan pembelajaran yang akan saya lakukan nanti. Namun hal itu akan segera teratasi ketika anak-anak dan murid-murid itu sudah mulai merasa nyaman mengikuti pembelajaran saya dan merasa senang. Kendala selanjutnya adalah saya harus banyak-banyak mencari referensi tentang macam-macam ice breaking di kelas. Oh, iya. Jadi selama ini memang belum ke arah ice breaking seperti itu. Jadi mungkin anak-anak akan sedikit terkejut seperti itu ya ketika nanti Bu Darsih melaksanakan pembelajaran. Nah, dari percakapan hari ini Bu, kesimpulan apa yang bisa Bu Darsih sampaikan? Iya Bu Siti, dari percakapan ini saya menjadi lebih paham bahwa dalam merencanakan supervisi harus ada persiapan sebelumnya.
agar pembelajaran saya lebih bisa maksimal. Percakapan praobservasi ini telah membantu saya dalam menemukan ide-ide baru untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan di kelas saya. Oh, nggih. Jadi kesimpulannya dengan percakapan ini Bu Darsih bisa terpancing mengeluarkan ide-idenya untuk melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan di kelas. Ngoten nggih? Ya, betul Nggih. sekali. Terima kasih Bu, saya kira cukup untuk percakapan kita di praobservasi ini. Untuk selanjutnya nanti kita langsung ke kelas untuk observasi nggih Bu? Oke, Nggih. siap. Nggih. Terima kasih. Selamat siang Bu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berdoa belum? Belum. Ayo maka siapkan dulu, doa dulu. Anak-anak apa kabarnya? Oke, juga siapkan dulu ya. Yang nggak masuk siapa? Masuk semua. Masuk semua ya. Ibu kita. Anak-anak sudah siap untuk belajar? Ya, pelajarannya maka? Kemarin kita sudah belajar penjumlahan ya? Kalau kemarin kita belajar penjumlahannya menggunakan jari, ya kan? Masih ingat? Masih pakai jari. Kalau hari ini nanti kita belajar penjumlahannya memanfaatkan barang benda yang ada di sekitar sekolah kalian. Oke? Ada yang bisa menyebutkan kira-kira benda apa di dekat sekolah kalian yang akan kita gunakan, yang kita bisa gunakan untuk penjumlahan? Di luar sekolah kalian. Batu, pintar. Apalagi? Gaul, pintar. Apalagi? Bu Darsih akan membentuk kelompok. Nah, nanti tiap kelompok keluar kelas mencari benda yang bisa digunakan untuk penjumlahan. Kalau bisa, jangan sama nggih bendanya nggih. Ada yang daun, ada yang batu, ada yang sikil, ada yang kreweng. Ya, 1, 2, 3 di kelompoknya. Lagi ayo. Iya, Mas Al ini ke sini. Nah, kamu ke sana. Nah, pas nggih 3-3 nggih. Nah, kelompok 1 ada. Kelompok 1 ada Mas Al nggih ketuanya. Nah, menulis dulu. Nah, menulis dulu soalnya nggih, kemudian nanti mencari bendanya dituliskan di sini. Penjumlahannya sama seperti kemarin. Udah kan? Kita nulis soalnya dulu. Sudah nggih, ayo semuanya sudah. Terus membentuk kelompoknya masing-masing. Berdiri kelompoknya masing-masing. Ayo, kita keluar bersama-sama mencari bendanya nggih. Ya, membentuk kelompoknya masing-masing. Nah, berdiskusi sama kelompoknya kira-kira benda apa yang akan kita cari nanti nggih. Nah, nggih. Sama toh. Ayo keluar kelas nggih. Ayo. Gandengan kelompoknya sendiri-sendiri. Usahakan jangan sampai sama.
bisa dilakukan. Pakai apa kemarin? Bisa juga kita menghitungnya memanfaatkan benda-benda yang ada di dekat kita. Nah, sampai di sini semuanya paham? Oke, terima kasih. Sampai jumpa nanti setelah istirahat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, istirahat dulu. Selamat siang Bu Darse, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang Bu Siti, alhamdulillah baik dan sehat. Nggih. Terima kasih ya atas kesediaan jenengan meluangkan waktunya bersama saya hari ini. Kita akan melanjutkan rangkaian supervisi kita kemarin Bu. Jadi hari ini kita masuk di pasca observasi. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Bu Darse. Begini, apa sebelumnya yang ingin jenengan harapkan dari percakapan kita ini nanti? Oke, terima kasih Bu Siti. Dari percakapan kita ini nanti saya ingin mendapatkan masukan-masukan terkait pembelajaran saya kemarin Bu, sehingga saya dapat memperbaiki pelajaran saya dengan maksimal. Oh gitu. Berarti nanti dari percakapan ini jenengan ingin mendapatkan masukan untuk memperbaiki pembelajaran jenengan yang kemarin gitu. Iya. Nah, dari pembelajaran yang sudah jenengan lakukan kemarin, yang sudah saya observasi, jenengan rasakan apakah sudah sesuai dengan tujuan yang ingin jenengan capai sebelumnya? Iya Bu Siti. Tujuan pembelajaran saya kemarin adalah untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan gitu Bu. Dan seperti yang saya duga sebelumnya bahwa anak-anak akan sedikit terkejut dengan metode yang saya lakukan. Jadi di awal pembelajaran agak sedikit kurang terkondisikan Bu. Namun hal tersebut dapat saya atasi dengan cara memancing anak-anak untuk bekerja dalam kelompok. Meskipun masih ada beberapa anak yang belum aktif, jadi saya belum maksimal dalam melakukan pembelajaran tersebut. Berarti jenengan merasakan kalau pembelajaran jenengan kemarin belum maksimal nih. Ya, Masih ada beberapa anak yang belum aktif dan masih ada hal-hal yang harus dibenahi. Nah, dari sini Bu Darse itu mengharapkan murid-murid Bu Darse itu menjadi seperti apa? Baiklah, saya ingin murid-murid saya itu lebih bersemangat lagi dalam belajar di sini, memahami materi pelajaran dengan baik, dan tentunya lebih aktif lagi dalam pembelajaran. Mereka aktif dalam kerja kelompok dan tidak mudah bosan, bisa memiliki keberanian untuk menjawab pertanyaan tanpa harus ditunjuk. Oh, ya, jadi harapan Bu Darse murid-muridnya nanti murid-murid yang aktif, yang lebih fokus, yang semangat dalam pembelajaran seperti itu gitu. Nah, untuk mencapai hal-hal itu kira-kira ide atau tindak lanjut seperti apa yang Bu Darse bisa lakukan? Baiklah, saya akan menerapkan ice breaking yang mudah diingat murid Bu. Mungkin membuat ice breaking yang berkaitan dengan materi pelajaran. Dan juga memotivasi murid untuk selalu berani berpendapat dalam berdiskusi kelompok. Selain itu, juga saya akan menyediakan berbagai media untuk anak-anak agar mereka bisa memilih sesuai dengan minatnya masing-masing Bu. Oh, luar biasa itu Bu. Idenya Bu Darse itu sangat bagus untuk diterapkan. Jadi nanti untuk memfokuskan anak biar anak itu belajarnya senang, Bu Darse itu pakai ice breaking gitu. Yang lagu-lagunya kalau bisa mau Bu Darse ganti berkaitan dengan materi. Jadi mudah diingat anak juga dan juga memberikan motivasi untuk murid-murid Bu Darse. Selain itu saya lihat kemarin juga pas observasi jenengan sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi, mengajak murid keluar kelas, itu juga ide yang bagus Bu. Sangat bagus untuk dilanjutkan. Nah, kemungkinan siapa ya yang bisa membantu Bu Darse untuk mewujudkan rencana ini Bu?
Baiklah Bu Siti, saya akan meminta bantuan Bu Aris untuk mengajari saya dalam menggunakan LCD untuk media di kelas saya, Bu. Selain itu juga ada Bu Sofi yang bisa membantu saya untuk menyiapkan SPG-nya, Bu. Oh iya. Nah, semangat sekali ya Bu Darsi ingin segera menerapkan kembali apa yang sudah menjadi ide-idenya Bu Darsi. Kira-kira kapan ini Bu Darsi mau memulai rencana-rencana itu? Insya Allah secepatnya Bu Siti. Minggu depan saya akan mulai, sambil ini saya menyiapkan macam-macam SPG-nya dan menyiapkan media yang dibutuhkan nanti, Bu. Sangat optimis nggih. Nah, dari rencana tadi komitmen apa yang bisa Bu Darsi lakukan untuk menerapkan ide-idenya? Oke, tentunya saya akan menyiapkan RPP saya dengan maksimal, Bu. Menyiapkan berbagai media dan juga mencari berbagai SPG untuk pembelajaran saya nanti. Ya, mantap nih Bu, sudah terencanakan dengan terstruktur dengan baik. Nah, dari percakapan kita ini, apa yang bisa Bu Darsi simpulkan? Baiklah Bu Siti, saya akan merasa semakin mantap untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, Bu. Terima kasih Bu Siti, dari sini saya dapat menemukan banyak ide-ide dalam pembelajaran dan menjadi tahu bahwa saya harus menyiapkan perencanaan yang maksimal dengan berbagai media pendukung untuk pembelajaran saya. Sama-sama Bu Darsi, justru ide-ide tadi datangnya dari Bu Darsi sendiri, itu ide-ide yang sangat luar biasa menurut saya. Nah, kelanjutannya ini Bu, nanti setelah Bu Darsi menerapkan ide-idenya di kelas Bu Darsi, bagaimana saya bisa mengetahui progresnya? Oh iya Bu Siti, nanti saya akan sharing lagi dengan jenengan. Oh siap. Nggih. Semangat untuk memulai pembelajaran yang lebih menarik untuk mencapai apa yang Bu Darsi tujukan ya, tujuan Bu Darsi di murid-murid Bu Darsi, dan semoga berhasil. Saya hanya bisa membantu sebatas ini. Mungkin percakapan kita hari ini cukup ya Bu. Nanti kita lanjutkan untuk lain waktu. Kita akhiri. Selamat siang Bu Darsi. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.